Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bertemu lagi dengan saya, Dewa Ngakan Gede Wahyu Mahaputra, pada mata kuliah Etik dan Hukum Kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang pasien dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai definisi hak dan kewajiban dari pasien dan tenaga kesehatan. Seperti yang kita tahu, hak itu merupakan sebuah kekuasaan ya untuk melakukan atau untuk berbuat sesuatu. Nah, hak ini telah diatur atau ditentukan oleh adanya undang-undang, aturan atau keputusan dari pemimpin atau pemerintah di lingkungan tersebut. Ya. Hak juga dapat berarti sebagai sebuah kekuasaan yang benar. Ya. Jadi kekuasaan ini tidak boleh yang bersifatnya negatif. Jadi harus bersifatnya positif. Ya, kekuasaan yang benar atas sesuatu. Ya, atau menuntut sesuatu. Jadi yang namanya hak itu boleh kita tuntut apabila kita tidak mendapatkannya. Gitu ya. Lalu menurut kamus Oxford, right, ya, right ini adalah is a moral or legal entitlement. Ya, artinya adalah sebuah pernyataan moral atau yang legal atau secara hukum untuk memiliki ya atau mendapatkan sesuatu ya dengan cara tertentu. Artinya adalah hak ini ya untuk mendapatkan atau memiliki sesuatu itu telah diatur secara moral dan secara hukum. Gitu. Itu definisi dari hak. Lalu definisi dari kewajiban. Ya, definisi kewajiban yang pertama menurut KBBI ya adalah sesuatu yang diwajibkan atau yang diharuskan ya, yang harus dilaksanakan ya, atau dapat juga diartikan sebagai sebuah pekerjaan atau tugas. Artinya adalah kewajiban ini sangat melekat pada pekerjaan seseorang. Jadi setiap pekerjaan akan mempunyai kewajiban-kewajiban yang berbeda. Ya, ya, kewajiban atau pekerjaan ini harus dilaksanakan atau harus dilakukan. Ya. Lalu kewajiban itu memiliki padanan kata dalam bahasa Inggris itu ada obligation, ada duty, dan ada responsibility. Ya, masing-masing pengertiannya adalah obligation itu something which you must do. Ya, adalah sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan atau harus dilakukan. Ya, karena kita telah berjanji. Ya, atau mungkin berdasarkan hukum. Artinya adalah kewajiban itu memang harus dilakukan sesuai dengan tugas atau sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Ya, itu tentang kewajiban. Lalu pengertian lainnya, something that you feel you have to do, ya, harus dilakukan karena ini berhubungan dengan moral atau tanggung jawab hukum, ya, moral or legal atau moral dan hukum. Ya, ini mirip ya dengan pengertian kewajiban menurut KBBI. Lalu kewajiban juga dapat diartikan sebagai sebuah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. The work that is your job. Ya, jadi memang sudah menjadi tanggung jawab. Ya, jadi kewajiban ini sangat melekat dengan pekerjaan dan sangat melekat dengan kewajiban untuk harus dikerjakan. Ya. Terus yang berikutnya responsibility itu bisa dikatakan sebuah dati atau sebuah kewajiban, sebuah tugas ya untuk take care of somebody or something, untuk mengawasi atau untuk memberikan kontrol terhadap sesuatu atau seseorang. Ya, jadi ketika kewajiban ini tidak dilakukan, ya maka seseorang itu bisa dikatakan bersalah. Ya, jadi ketika kewajiban yang tidak dilakukan atau pekerjaannya tidak dilakukan, maka dapat dikatakan orang tersebut bersalah. Ya. Lalu kewajiban juga bisa diartikan sebagai sebuah moral dati ya, atau sebuah tugas moral ya yang harus dilakukan ya, to do ya, untuk membantu atau untuk merawat orang ya berdasarkan
job atau position. Artinya adalah kewajiban seseorang untuk merawat, untuk melayani pasien ya, dalam hal ini ya, atau untuk melayani keluarganya pasien tersebut ya, itu berbeda-beda sesuai dengan pekerjaannya dan sesuai dengan posisinya di tempat kerja tersebut. Itu definisi dari kewajiban. Lalu kita lihat definisi dari pasien ya. Ini menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Ya, definisinya adalah setiap orang yang melakukan konsultasi, ya ini kita garis bawahi ya, orang yang melakukan konsultasi kesehatan ya untuk memperoleh layanan kesehatan. Ya, baik tidak langsung ya, bisa melalui telepon gitu ya, atau bisa melalui perantara chat atau WhatsApp itu WA gitu ya, atau yang di pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jadi ketika orang tersebut berkonsultasi kepada dokter, kepada tenaga medis ya tentang kesehatannya, dan dia berniat atau berupaya untuk memperoleh layanan kesehatan, maka dia bisa dikatakan sebagai seorang pasien. Ya, ini dari sisi tempatnya, dari lokasinya ya, dari rumah sakit atau yang langsung atau tidak langsung gitu ya. Lalu ada juga pengertian menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pasien itu adalah setiap orang yang melakukan konsultasi ya, orang yang melakukan konsultasi kesehatan ya untuk memperoleh layanan kesehatan ya yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Jadi orang yang berkonsultasi, berdiskusi dengan dokter ya, bertanya pada dokter tentang masalah kesehatannya, baik langsung atau tidak langsung, itu dikatakan sebagai seorang pasien. Nah, kita harus sepakat dulu ya bahwa pasien itu pengertiannya seperti ini. Lalu kita lihat lagi definisi dari tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan ini adalah orang yang mengabdikan dirinya ya dalam bidang kesehatan. Serta ya selain dia harus mengabdi kepada bidang kesehatan, dia juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang pendidikan kesehatan. Ya, artinya adalah orang ini tidak boleh orang yang sembarangan. Dia harus memiliki pendidikan kesehatan, ya, memiliki sertifikat nanti sebagai tanda bukti, dan dia mengabdikan dirinya untuk melayani atau memberikan layanan kesehatan. Ya, itu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Ya, itu definisi dari tenaga kesehatan. Lalu kita lanjut ya ke hak dan kewajiban sebagai seorang pasien ya. Landasan hukumnya ini setidaknya ya ini at least ya, jadi mungkin teman-teman nanti menemukan banyak landasan hukum mengenai hak dan kewajiban pasien. Setidaknya ada 4 ya yang saya temukan, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, lalu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, lalu ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, lalu ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Ya, kita lihat secara detail ya. Hak pasien ya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Setidaknya hak pasien ini bisa kita lihat ada 18 ya menurut undang-undang tersebut ya. Kita lihat dari nomor 1 sampai nomor 8, silahkan dibaca, dipelajari ya. Kalau perlu silahkan pause video ini untuk membaca lebih jelas. Ya. Kita lanjut ya ke slide yang berikutnya. Ini lanjutannya ya, nomor 9 sampai nomor 18. Silahkan dilihat, dibaca, pause jika perlu supaya teman-teman bisa melihat hak pasien secara lebih jelas. Ya. Lalu batasan hak pasien yang kedua ini menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ada 5. Ya, silakan pause jika perlu. Lalu hak pasien menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini ada 7. Ya, silakan dibaca, dipelajari, dan pause jika perlu.
Lalu itu kita sudah berbicara tentang hak pasien atau sesuatu yang harus atau bisa dimiliki atau bisa didapat oleh pasien. Lalu kita sekarang berbicara tentang kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan sebagai seorang pasien. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ada 4 kewajiban pasien. Ya, silakan dibaca, dipelajari. Paus jika perlu. Ya, kita lanjut ya ke slide yang berikutnya. Ada kewajiban pasien ya menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini ada 5 kewajiban pasien. Ya, silakan pause jika perlu. Lalu kewajiban pasien ini yang ketiga ya menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Ada 8 kewajiban pasien. Ya, silakan dibaca, dipelajari, dan pause jika diperlukan. Itu adalah hak dan kewajiban pasien. Lalu kita lanjut sekarang untuk melihat apa saja hak dan kewajiban dari tenaga kesehatan. Ya. Yang pertama, kita memiliki setidaknya at least ya 2 landasan hukum tentang hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Ya, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya tentang kesehatan, lalu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Ya, kita lihat ya. Berikut ini adalah 7 ya hak tenaga kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Silakan dibaca, ya silakan dipelajari dan pause videonya jika perlu. Lalu ini adalah kewajiban tenaga kesehatan ya setidaknya menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 itu ada 5 ya kewajiban tenaga kesehatan yang silakan ya dibaca, dipelajari dan pause jika perlu. Ini adalah kewajiban tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Ya. Ini lanjutannya nomor 6 dan 7-nya. Nomor 6 ya. Dan ini nomor 7. Lalu kewajiban tenaga kesehatan nomor berdasarkan ya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan setidaknya ada 2 kewajiban yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan. Silakan dibaca, dipahami ya dan pause videonya jika perlu. Baik, itu saja mengenai penjelasan mengenai hak dan kewajiban pasien dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau yang lainnya. Ya, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Selamat beraktivitas.